Halo, balik lagi bersama gua Bram Simatupang di channel Batak Custom. Oke, hari ini motor yang baru selesai digarap tim Batak Custom project restorasi. Motornya warna putih, motornya nggak ada giginya, motor matic gitu ya. Honda Vario 125 kepunyaan Kartika Rizky. Halo Ki. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Mantap. By the way, si Kiki ini temen gua zaman SMA, gua satu sekolah sama Kiki. Benar. Jadi boleh dikenalin dulu Ki. Nama gue Kiki. Gue lagi sibuk kerja aja sih sekarang, kerja di bidang kesehatan. Teman abang dari SMA. Udah, gitu aja. Udah. Sebelumnya gue pengen nanya dulu nih Ki sama lu. Oke. Motor lu nih kan Honda Vario 125 ya? Betul. Versi yang awal-awal. Versi awal-awal benar. Sebelum pakai Vario nih, emang lu biasa naik motor kemana-mana? Iya, jadi dari SMP itu memang udah bawa motor. Cuman kan di komplek aja buat kegiatan sehari-hari, nganter mak ke warung. Siap. Tapi mulai berkendara banget, bener-bener pakai itu pas SMA. Berarti lu tiap hari berangkat dari rumah ke sekolah gitu? Ya, berangkat dari rumah ke sekolah main kemana. Oke. Itu udah pakai motor. Dari emang mainnya suka kemana-mana ya? Memang mainnya kemana-mana. Siap. Jadi si Kiki ini emang seneng naik motor untuk daily drivernya dia dari zaman SMA gitu. Benar. Nah, lu tuh tipikal orang yang kayak gimana sih Ki kalau naik motor gitu ya? Mungkin lebih ke yang sederhana, yang simple. Jadi ingin berkendara dengan metode yang paling sederhana. Yang ribet-ribet gitu ya? Ya, yang maintenance-nya juga jauh lebih enak. Siap. Dan spare parts-nya jauh lebih terjangkau. Siap. Nah, jadi memang menggunakan kendaraan roda 2 untuk daily driver itu udah dari awal. Oke. Tipenya pengguna. Benar. Ya gue juga tahu sih si Kiki ini emang dari SMA udah bawa motor gitu. Gue juga ke sekolah naik motor. Cuman setahu gue SMA tuh lu nggak naik Vario Ki. Enggak. Dia tuh naik kalau nggak salah Suzuki yang Skywave. Suzuki Skywave. Benar. Matic juga. Nah, zaman dulu tuh zaman di Pamulang masih ada dealer Suzuki ya. Yang gede. Yang gede. Jadi Honda sebelahan sama Yamaha, sebelahan sama Suzuki satu deret. Zaman dulu tuh gue tahu Kiki bawa Suzuki Skywave itu, ya gue lagi ketemunya di bengkel. Betul. Gitu ya. Gue lagi servis motor, kebetulan gue pakai Suzuki Spin. Gue servis motor ke dealer Suzuki ada dia. Jadi anak sekolah kita dulu yang pakai Suzuki tuh jarang cuma menjual doang. Gila emang nih orang nih. Suzuki itu kan unik. Ini kalau kita ngomong out of topic restorasi ya. Dia itu target pasarnya beda, terus unik pokoknya. Dulu kan zamannya skuter matic keluar waktu awal-awal, itu fokusnya semua ngeluarinnya 110. Sedap, oke. Dia ngeluarin yang 125. Oke. Satu-satunya selain Yamaha Nuvo waktu itu. Nuvo juga cepet 10, cuman emang badannya lebih agak gede aja. Iya, gitu deh pokoknya. Gak ngerti-ngerti banget. Wanita. Tapi keren. Dia tahu di zaman Suzuki keluarin 125 untuk maticnya, yang lain kan pakai 110 gitu. Manteng semua rata. Tuh. Sempet berapa tahun Ki pakai Skywave? Skywave itu dari SMA awal itu sampai tengah-tengah kuliah tuh baru Skywave-nya diganti. Oke. Sekarang udah ngomongin Skywave gitu ya, udah zaman dulu banget gitu ya. Udah nggak ada unitnya. Unitnya juga dijual gitu kan. Dan gantinya pakai Honda Vario. Nah, Vario itu berarti lu mulai pakai dari pertengahan lu kuliah berarti kan? Iya, tengah-tengah kuliah. Bisa diceritain nggak sih experience-nya bedanya apa ketika lu pakai Skywave? Kan lumayan lama tuh pakai Skywave. Terus lu pindah ke Vario gitu. Rasanya apaan Ki bedanya? Waktu itu mungkin karena perkembangan teknologi dan lain-lain sehingga lebih smooth aja kalau pakai Vario. Iya. Kalau Skywave itu lebih deg. Bunyinya beda. Beda deh pokoknya. Beda tipe, beda kelas gitu. Betul. Mungkin beda umur juga karena beda perbedaan teknologi. Jadi waktu itu memutuskan untuk pindah ke Vario karena lebih smooth aja experience-nya. Nomor 1, nyamanan mana? Kalau nyaman, jujur lebih nyaman di Vario.
Oke, nyaman di Vario. Iritan mana? Kalau irit sama sih, beda tipis kayaknya. Beda tipis? Iya. Oke. Servis mirip-mirip juga lah ya? Servis mirip-mirip juga karena selalu dibawa ke bengkelnya. Bengkel resmi gitu ya? Bengkel resmi, oke. Bengkel resmi. Jadi Doi ini pemakai motor tapi servisnya tetap di bengkel resmi. Good. Sejujurnya karena nggak mau ribet aja. Iya. Oke, ngomongin si Vario putih nih, Vario 125. Lu punya nama nggak sih buat ini motor? Kayaknya lu sayang banget kan sama si motor. Sayang. Sayang kan? Sebenarnya punya nama nggak sih? Punya. Motornya? Namanya siapa? Motor gue namanya Usi. Namanya Usi. Kenapa namanya Usi? Jadi ceritanya motor itu kan dibeli waktu gue ujung akhir kuliah. Itu April 2014. 2014 ya benar. Waktu itu dengan uang jajan, kan belum punya Oke. Dengan uang jajan itu gue bilang ke bapak gue mau ganti motor. Oke. Sebenarnya kan nggak ada urgensinya tuh buat ganti motor. Pengen aja. Emang kepengen ganti motor? Emang kepengen pada saat itu. Terus? Jadi gue nalangin DP-nya. Oke. Pakai uang sendiri. Pakai uang jajan lo ya? Iya, uang sendiri. Disingkat jadi Usi. Sedap. Sedap juga lu. Tapi cicilannya yang bayar bapak gua. Oke, berarti gue ganti si Usi aja ini ya? Iya, boleh. Kalau buat ngobrol gitu. Nah, si Usi ini kurang lebih ulang tahun keberapa? Ke-7, berarti udah 7 tahun sama si Kiki nih. Si Usi sama si Kiki udah 7 tahun. Nah, bisa ceritain nggak sih experience lu naik si Usi ini? Lu udah kemana aja? Udah bantuin lu apa aja nih motor? Nganterin lu kemana aja? Mau gue ceritain gitu. Jadi si Vario 125 yang namanya Usi ini nemenin gue itu mulai dari menjelang skripsi. Jadi nemenin mobilitas karena dipakai kan memang sebagai daily driver ya. Jadi nemenin mulai dari skripsi. Kalau istilahnya nemenin perjalanan hidup itu berarti mulai dari kuliah, terus gue bawa koas, dan gue koas nih ya. Koasnya kan keluar kota. Jadi itu nemenin gue juga di luar kota selama sekitar setahun. Lu bawa kota? Iya, gue bawa. Waktu itu gue koas di Magelang. Nah, dia nemenin gue di Magelang selama setahun. Selama di Magelang itu karena namanya juga koas, jadi sudah sarjana tapi nggak punya penghasilan. Jadi masih sekolah. Di saat di titik teman-teman lu udah lulus, udah kerja. Statusnya masih sekolah gitu. Status kita masih sekolah. Tapi kan namanya pingin jajan, pingin jalan kan ada. Tapi karena masih numpang sama orang tua, jajan paling murah dan paling bikin seneng ya naik motor. Jadi itu motor selama di Magelang nemenin gue, juga nemenin jalan-jalan ke beberapa kota di Jawa Tengah. Kayak ke jalan ke Jogja. Jalan aja Bam, mampir mah enggak. Iya, percaya gue. Percaya. Basisnya kan di Magelang nih koasnya. Cuman lu bawa jalan juga bawa jalan. Jadi cara untuk refreshing, untuk menghilangkan penat buat gue bawa motor. Sedap. Ini definisi sebenarnya rider itu ini sebenarnya. Gue mah kagak. Maaf tapi bawahnya Vario doang. Nggak ada urusan. Mau naik motor kecil, mau naik motor gede. Yang penting tahu experience bawa motor tuh udah sesuatu nilai plus gitu. Benar. Jadi selama di Magelang ya gue bawa jalan ke beberapa kota di Jawa Tengah. Gue jalan ke Jogja, jalan ke Solo, jalan ke paling sering ke Semarang karena adik gue dulu basisnya kan kuliah di Semarang. Jalannya Magelang Semarang, Semarang Magelang. Nemenin gue di sana. Terus setelah lulus koas, kembali ke Jakarta, nerusin beberapa stase atau prodi. Jadi kan balik dari sana masih sekolah nih, tapi sisa dikit. Itu masih bolak-balik ke daerah Rawamangun sama ke daerah Senen. Basisnya di Pamulang. Di Pamulang, jadi PP. Siap. Jauh juga lu jalan ya? Jauh Pak. Buset deh. Terus setelah selesai koas, kalau kita itu setelah selesai pendidikan harus namanya internship, ngikut program pendidikan dari negara. Nah, gua waktu itu dapat tempat internship di Jawa Tengah lagi, tapi mepet ke Jawa Timur, namanya Cepu. Siap. Ya, Cepu itu satu kecamatan di Blora. Jadi gue bawa ke situ. Varionya ikut lagi ke sana? Varionya gue bawa lagi. Jadi ini si Usi nemenin gue bener-bener. Kalau yang tadi ya balik ke jalan hidup gitu ya. Mulai dari kuliah, gue bawa koas, bawa balik lagi ke sini ke Pamulang. Gue bawa kemana-mana. Oh berarti lu 2 fase tuh ya, internship tadi sama posisi koas tadi ya? Iya, gue bawa kemana-mana.
Pulang dari internship baru gue settle di daerah Pamulang, Jakarta Selatan, Dan itu gue bawa kerja. Jadi sekarang statusnya dia temenin lu kerja ya sekarang kerja ya? Sekarang. Jauh juga tuh jalannya si USI ya? Lumayan. Jadi kalau menurut gue itu ya lumayan motor capek sih ya? Motor capek, motor pakai, dan nggak ada yang lain kan unitnya. Jadi gue sama dia terus. Oh, lu nggak ada gantian? Nggak ada ganti. Oke. Motor gue cuma satu, itu. Siap. Berarti motor si Vario ini termasuk motor capek. Mungkin nggak selama motor yang kemarin gue review Suzuki Shogun 110. Mungkin itu lebih panjang gitu. Usianya baru direstorasi sama tim Bata Custom. Nah, tapi agak menarik nih ceritanya si Kiki. Karena posisinya motornya keluar kota, balik lagi. Ya, jadi agak panjang juga tripnya kalau menurut gua. Dan motor sekelas Honda Vario 125 ini setelah kemarin datang Ki, gue cobain motornya masih halus. Iya, halus dipakai gitu ya. Jadi kalau dibilang halus banget enggak gitu. Tapi cara lu pakai motor kelihatan gitu. Ketika datang, oh nih Kiki cara pakai motornya kayak gini nih gitu. Jadi kita sebagai builder atau bengkel tahu gitu. Ini yang pakai motor tuh karakternya kayak apa sih gitu. Nah, setelah si Vario ini masuk itu ke tim Bata Custom, lu minta untuk direstorasi gitu. Kan. Alasan lu tuh sebenarnya apa? Gue pengen restorasi nih si USI gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau gue lihat dari profilnya Bata Custom yang pernah beberapa kali merestorasi motor, sebenarnya gue agak malu juga buat bilang Vario ini direstorasi. Karena umurnya masih muda. Betul. Benar-benar masih muda dibandingkan motor yang lain kan udah berbelas tahun. Ada yang mulai dari tahun 90-an juga. Kemarin sempat restorasi motor-motor yang jadul gitu lah. Terus datang gue dengan bawa unit Vario gue buat restorasi agak-agak segen juga ya. Tapi alasannya kenapa mau direstorasi karena ini kan motor daily driver, motor dipakai. Walaupun dengan maintenance yang gue jaga, tetap aja ada kekurangan di kanan kiri depan belakang yang tidak bisa diperbaiki meskipun sudah dibawa ke bengkel resmi secara rutin. Kita kan ada maintenance per 6 bulan, maintenance per 1 tahun, ganti jeroan gitu-gitu. Namun itu tidak bisa membenahi kekurangan kanan kiri depan belakang yang terjadi pada motor, terutama bagian body, kosmetik lah ya. Benar. Sedangkan kan gue sayang banget nih sama nih motor. Sayang banget. Gue ingin dia itu nemenin gue masih panjang ke depannya. Jadi, berarti lu masih pengen lihat, oh gue pengen cantikin lagi nih motor gitu kayak. Selain dia cantik, fungsionalnya juga terjaga. Terus yang kedua secara dipakai juga nyaman lagi karena ini motor kan nyaman nih ya. Experience yang waktu awal kenapa gue beli Vario kan karena memang dia nyaman. Jadi gue ingin dia seperti itu. Terjaga seperti itu. Berarti karena ada unsur agak karena ulang tahun juga kali ya. Oh iya benar. Ini 7 tahun anniversary bareng sama motor. Cerita dari si USI udah gitu kan, lu tadi udah lihat motor Ki? Udah. Impresi lu bisa diceritain nggak pas lu bawa motor ke sini sama pas udah selesai direstorasi gitu? Yang pertama gue notice tentu saja penampilan. Kayak keluar dari dealer. Jadi secara looks, secara tampilan itu tim Bata Custom benar-benar berhasil banget dan memuaskan banget dalam hal membuat looks-nya itu kembali seperti ini nggak motor 7 tahun nih. Iya. Seenggaknya kalau dibilang motor baru 6 bulan percaya orang. Kan itu kan motor udah lama ya. Bukan motor yang baru dipajang di dealer enggak. Tapi kalau misal orang bilang motor baru 6 bulan percaya. Paham. Keren, ini penjelasannya cocok deh, lu besok-besok nonton dia aja dah. Iya. Gue belibet ya. Nah, motornya udah selesai, terus hari ini ntar Kiki udah bisa bawa pulang motornya. Ini kan proyeknya restorasi. Lu nggak ada kepikiran buat custom, Ki?
kita ngobrolin ntar kali ya. Boleh. Memang gile nih, cewek bawa motor kemana-mana, gue demen banget. Nggak naik mobil, ya mobil. Dia naik mobil juga gue seneng, titisan supir akap kayaknya. Oh intinya hobi gue nyetir dah gitu. Jadi, setiap kali bertemu dengan kendaraan, asal gue ada di kemudi, gue seneng. Tapi kalau diboncengin juga seneng. Nyerempet terus emang, terus saya terus. Tapi ya pasti kalau ngomongin motor ada spesialnya lah. Kalau menurut gue kenapa motor spesial buat gue? Karena nggak ribet gitu. Ya cuman kan orang-orang kan naik mobil aja, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu kan. Tapi experience-nya beda kalau menurut gue gitu aja sih. Oke deh, thank you banget Ki. Iya, buat thank you banget. Aduh. Sehat-sehat lu ya. Iya, lu juga. Sukses. Semuanya tim Bata Custom juga mudah-mudahan sehat selalu. Ya, mudah-mudahan setelah ada Kiki yang ini untuk Vario 125 dari Honda, ada Kiki lain yang akan tim Bata Custom untuk direstorasi motornya. Buat motor yang akan di custom sama Kiki mungkin gitu ya. Gue harus ngayu dia dulu soalnya. Jadi mesti agak susah gitu effortnya. Ya udah, untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih dan koras. Lebih personal. Kalau naik motor tuh lebih personal. Jarak lebih dekat. Depan belakang. Yang nyupir sama yang ini. Iya, kalau naik mobil sebelah-sebelahan. Iya, ada ini yang kontol-kontolan. Anjing.